Selamat pagi Pak Made dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan penulisan proposal skripsi yang telah saya buat. Saya Rosa Virginia Prisciliani, NIM 175214054. Yang pertama adalah cover. Cover berisikan judul penelitian serta identitas penulis. Ini adalah judul yang saya ambil atau topik yang saya ambil. Mengapa saya memilih judul itu? Dikarenakan saya tertarik. Saya melihat masih banyak daerah pelosok yang tidak bisa merasakan listrik di malam hari. Contohnya beberapa daerah pedalaman Papua yang masih bermasalah dengan listrik, dan saya lihat daerah pedalaman Papua sangat bagus untuk mengembangkan turbin angin. Karena di sana termasuk daerah yang tinggi. Dan energi angin, tenaga angin cukup kuat untuk membuat turbin angin bekerja. Selanjutnya adalah halaman pengesahan, berisikan pernyataan bahwa suatu karya tulis sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Sebagai buktinya, di sini ada dosen pembimbing 1, tanda tangannya, dan tanda tangan ketua program studi. Dan tidak lupa tanggal disetujui. Lalu ada abstrak. Abstrak suatu ringkasan isi dari penulisan yang telah saya buat agar pembaca bisa memahami inti dari tujuan penulisan saya. Kita masuk ke dalam bab 1. Bab 1 ini adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang yang isinya alasan saya memilih topik penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Lalu, kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Lalu ada batasan penelitian. Batasan penelitian ini merupakan suatu penjelasan tentang pembatasan permasalahan yang akan dibahas agar tidak terlalu luas dan sesuai dengan ketersediaan data. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa untuk personal peneliti, instansi atau lembaga, atau dilaksanakan penelitian masyarakat luas maupun lembaga pendidikan. Dan manfaat penelitian ini memberitahukan bahwa target yang ingin dicapai seperti apa. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama ada dasar teori. Jadi, ini sangat penting. Sebuah konsep yang pernyataannya tertata rapi dan sistematif. Memiliki variabel dalam penelitian karena akan menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk penulisan proposal skripsi juga harus diketahui kalau misalnya kita mengambil sebuah gambar, gambarnya juga harus sesuai angkanya seperti angka pada sebelah sini dasar teori, lalu kita harus mencantumkan sumbernya dari mana. Yang seperti ini kita harus mencantumkan link yang gambar yang kita ambil, dan kita harus menuliskan linknya. Lalu ada juga berisikan tentang rumus. Kita juga harus menuliskannya dengan baik, dan ini
masih termasuk dasar teori. Mengapa saya tulis turbin angin 2016.21? Dikarenakan ini penjelasan sesuai dengan PUEB. Kalau kalimat tidak langsung, dan kita ini misalnya ambil dari internet atau bukan kita sendiri yang buat, kita harus menuliskan nama judul yang kita ambil. Misalnya ini saya mengambilnya kan dari turbin angin pada internet. Nah, di sini ditulis turbin angin. Tahun berapa dia dimasukkan, maksudnya tahun berapa ini dikeluarkan di internet. Itu saya tulis 2016 serta halamannya, halaman 1. Karena saya ambilnya di halaman 1, maka saya tulis di sini 1. Ini saya tulis karena saya lihat pada PUEB. Kalau kalimat tidak langsung harus ditulis seperti ini. Kemudian harus diperhatikan lagi huruf besar, huruf kecil, tanda titik dan koma, karena proposal skripsi sangat penting dalam tataan bahasanya. Seperti itu. Dan tidak lupa kalau ada kata-kata asing, kita harus huruf miring. Kata-katanya harus dimiringkan seperti ini, kayak safety ini masih termasuk bahasa Inggris, sehingga saya kasih hurufnya miring seperti ini. Masih sama, ini juga masih ada gambar. Ini gambarnya juga masih 2.2, karena tadi itu gambar pertama 2.1 dan ini 2.2. Tidak lupa saya menuliskan sumbernya. Lalu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini termasuk penelitian sudah dilakukan oleh orang lain dan membuktikan bahwa penelitian itu benar-benar bisa dilakukan dan data-datanya akurat, dan masih kita masih bisa mengikuti dan kita masih bisa mengembangkan penelitian yang orang lain sudah lakukan. Ini termasuk contohnya ini penelitian yang relevan. Lalu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah sebuah gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, bisa diartikan bahwa kerangka memiliki pemikiran merupakan penjelasan sementara mengenai hubungan yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Ini urutannya mulai dari sini, ke bawah sini, lalu sini, dan ke atas. Untuk variabel penelitian kayak gini, itu ada perhitungan daya dan efisiensi. Sehingga ini masih termasuk ke dalam sini. Lalu prosesnya ke atas begini. Yang terakhir adalah pembuatan tugas dan pembuatan proposal. Kita masuk ke bab 3, adalah metodologi penelitian. Di dalam bab 3 ini ada jenis penelitian yang pertama. Nah, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Yang dimaksud dengan jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang sistematis, terstruktur, dan tersusun. Jadi mantap dari awal hingga akhir penelitian. Dan cenderung penelitian ini menggunakan analisis angka-angka statistik. Lalu berikutnya ada setting penelitian. Jadi setting penelitian ini di dalamnya ada rancangan penelitian, uraian tentang prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini secara umum adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan mengumpulkan informasi kuantitatif
maupun kualitatif. Tapi ini kan tadi termasuk jenis penelitian yang kuantitatif sebagai bahan pengolahan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti. Seperti ini misalnya ada anemometer, takometer, baterai, akometer. Lalu ada teknik pengumpulan data. Adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dilakukan setelah teknik pengumpulan data. Kemudian ada jadwal penelitian. Ini kasarannya seperti ini. Ada pembuatan model penelitian, merancang turbin angin, rakit keseluruhan sistem turbin, lalu uji lapangan, pengambilan data, uji coba hasil perakitan, dan penyusunan proposal. Ini adalah bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ini masih kasarannya seperti ini. Dan bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lama, tergantung dengan kondisi yang akan kita hadapi. Lalu ada sistematika penulisan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, mengetahui latar belakang dari turbin angin, pembangkit tenaga listrik, dan batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dari penelitian proposal ini. Lalu ada bab 2 landasan teori, ada spesifikasinya tentang pengertian turbin angin, dan masih ada lagi prinsip kerja, lalu referensi untuk pembuatan alat tersebut dan rangkaian penyusun alat. Dan ketiga ada metodologi penelitian, membahas tentang cara kerja dan alat yang dilakukan untuk pembuatan turbin dan merancang jadwal agar kegiatan lebih terstruktur dan penyelesaiannya juga tepat waktu. Demikian penjelasan saya terkait dengan isi penulisan proposal ini. Sekian, jika ada kata yang salah dan pengertian yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.